Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Karunia Galih Permadani dan juga Ibu Dian Fajarwati Susilaningrum selaku dosen penampu mata kuliah bioteknologi dan juga teman-teman pendidikan biologi kelas 2 yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 dengan nama anggota Putri Aryani, Setia Agustina, dan juga Khalifah Nurul akan mempresentasikan dengan materi bioteknologi mikroba 1. Di antaranya yaitu teknologi fermentasi, teknologi kompos bioaktif, biofertilizer, dan juga agen biokontrol. Oke, materi yang pertama yaitu teknologi fermentasi. Nah, di sini kita tahu bahwa fermentasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu fervere, yang berarti merebus atau to boil. Di mana di sini arti dari bahasa Latin tersebut itu dapat dikaitkan dengan kondisi cairan bergelembung atau mendidih. Nah, keadaan ini disebabkan adanya aktivitas ragi pada ekstraksi buah-buahan atau biji-bijian. Nah, menurut Ganjar tahun 1983, fermentasi adalah suatu proses perubahan kimiawi dari senyawa-senyawa organik seperti karbohidrat, lemak, protein, dan juga bahan organik lain, baik dalam keadaan aerob maupun anaerob, melalui kerja enzim yang dihasilkan oleh mikroba. Sebagai suatu proses, fermentasi ini juga memerlukan beberapa hal. Di antaranya, yang pertama ada mikroba sebagai inokulum. Kemudian yang kedua yaitu tempat atau wadah. Nah, di sini untuk meminjam proses fermentasi berlangsung dengan optimal. Yang ketiga adalah substrat sebagai tempat tumbuh atau medium dan sumber nutrisi bagi mikroba. Prinsip-prinsip fermentasi. Nah, agar fermentasi itu dapat berjalan dengan optimal, maka harus memperhatikan beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama ada aseptis atau bebas kontaminan. Nah, fermentasi itu harus dilakukan secara aseptis dengan melakukan sterilisasi. Nah, sterilisasi sendiri itu bertujuan untuk membunuh mikroorganisme yang tidak diperlukan. Nah, untuk jenis sterilisasi itu ada dua, yaitu sterilisasi media dan juga sterilisasi udara. Faktor yang kedua yaitu komposisi medium pertumbuhan. Nah, semua mikroorganisme itu membutuhkan air, sumber energi, kemudian ada karbon, nitrogen, elemen-elemen mineral, vitamin, dan juga oksigen. Nah, oksigen itu jika aerobik. Nah, kemudian pada proses fermentasi itu diperlukan substrat sebagai media tumbuh mikroba yang mengandung zat-zat nutrisi yang dibutuhkan selama proses fermentasi berlangsung. Yang ketiga yaitu penyiapan inokulum. Nah, di sini ditujukan untuk memperbanyak sel, bukan pembentukan produk. Kemudian, komposisi media untuk inokulum itu mungkin berbeda dengan media kultivasi. Tetapi, untuk mempersingkat fase adaptasi, sebaiknya media inokulum itu dibuat mirip dengan media kultivasi. Kemudian yang keempat itu ada penyiapan inokulum. Untuk penyiapan inokulum sendiri itu terdapat beberapa kriteria. Yang pertama adalah sehat dan berada dalam keadaan aktif, kemudian tersedia dalam jumlah cukup dan memenuhi ukuran optimum inokulum. Yang ketiga, berada dalam mikromorfologi yang sesuai, kemudian bebas kontaminasi mikroba lain yang tidak dikehendaki, dapat mempertahankan kemampuan untuk membentuk produk yang diinginkan. Kemudian yang keempat itu ada kultur. Nah, di sini fermentasi dapat dilakukan menggunakan kultur alami, kultur buatan maupun kultur campuran. Nah, kultur alami itu contohnya adalah kultur murni hasil isolasi di laboratorium. Nah, fermentasi menggunakan kultur alami biasanya digunakan pada fermentasi tradisional yang memanfaatkan mikroba yang ada di lingkungan. Contohnya adalah fermentasi gatot yang dibuat dari singkong
Sedangkan untuk kultur murni adalah mikroorganisme yang digunakan dalam fermentasi dengan karakteristik yang diketahui pasti sehingga produk yang dihasilkan stabil dengan kualitas yang jelas. Adapun manfaat fermentasi, yang pertama, memiliki nilai nutrisi lebih tinggi dibandingkan bahan aslinya. Nah, hal ini selain disebabkan oleh sifat mikroba yang katabolik atau memecah komponen-komponen yang kompleks menjadi lebih sederhana sehingga lebih mudah dicerna, tetapi juga dapat mensintesis beberapa vitamin yang kompleks. Yang kedua yaitu mampu mengubah senyawa kompleks menjadi lebih sederhana. Nah, manfaat fermentasi itu dapat mengubah bahan organik kompleks seperti protein, karbohidrat, dan lemak menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dan mudah dicerna, mengubah rasa dan aroma yang tidak disukai menjadi disukai, dan mensintesis protein. Yang ketiga yaitu menambah masa simpan produk. Nah, misalnya, bahan makanan itu lebih tahan disimpan dan dapat mengurai senyawa racun yang dikandungnya, sehingga nilai ekonomis bahan dasarnya menjadi jauh lebih baik. Nah, yang keempat, yaitu memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Nah, untuk ini, saya yakin teman-teman pasti lebih paham ya, teman-teman. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses fermentasi. Nah, keberhasilan fermentasi itu ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah lama fermentasi atau waktu. Nah, pada kondisi optimal, bakteri membelah setiap 20 menit. Nah, lama waktu fermentasi tiap produk itu berbeda bergantung pada substrat dan starter yang digunakan. Yang kedua yaitu jenis dan jumlah mikroba atau starter. Nah, jenis starter yang digunakan itu berbeda tiap produknya tergantung tujuan akhir yang ingin didapatkan. Nah, jika jumlah starter yang digunakan terlalu sedikit, maka proses fermentasi akan berlangsung lebih lama. Tetapi jika jumlah starter terlalu banyak, juga dapat menghambat kerja mikroorganisme yang berperan dalam proses fermentasi. Yang ketiga yaitu jenis bahan atau substrat. Substrat sebagai sumber energi yang diperlukan oleh mikroorganisme pemulai fermentasi untuk mengawali kelangsungan fermentasi. Nah, energi ini berasal dari karbohidrat, protein lemak, mineral, dan juga zat gizi lainnya. Mikroorganisme dalam fermentasi ini harus mampu tumbuh pada substrat dan mudah beradaptasi dengan lingkungannya, sehingga diperlukan pemilihan substrat yang baik dan mencukupi kebutuhan dari mikroba fermentasi. Yang keempat ada suhu, di mana suhu selama fermentasi ini sangat menentukan jenis mikroorganisme dominan yang akan tumbuh karena setiap mikroorganisme ini memiliki satu suhu optimal dan suhu minimal pertumbuhan pada suhu optimal. Nah, mikroba itu dapat berkembang dengan sangat baik dan mempercepat proses fermentasi yang berlangsung. Yang kelima adalah oksigen. Nah, ketersediaan oksigen itu harus diatur selama proses fermentasi. Hal ini berhubungan dengan sifat mikroorganisme yang digunakan karena terdapat mikroorganisme yang membutuhkan oksigen dan ada pula mikroorganisme yang tidak membutuhkan oksigen dalam proses fermentasi. Begitu. Kemudian yang keenam itu ada pH, di mana tingkat keasaman suhu makanan yang difermentasi ini juga mempengaruhi prosesnya. Nah, di mana kebanyakan kondisi keasaman yang baik untuk pertumbuhan bakteri itu diantaranya 3 sampai 5. Selanjutnya ada jenis fermentasi aerob dan juga fermentasi anaerob. Oke, yang pertama ada fermentasi aerob, yaitu fermentasi yang pada prosesnya memerlukan oksigen. Nah, di sini terdapat rumus yaitu C6H12O6 ditambah dengan 6O2 itu akan menghasilkan 6HCO2
dan juga 6H2O. Nah, dalam fermentasi aerob ini terdapat 4 tahap, yaitu ada glikolisis, dekarboksilasi, oksidatif, asam pirufat, siklus Krebs atau daur asam sitrat, dan juga transport elektron. Yang kedua itu ada fermentasi anaerob. Nah, di sini berbeda dengan fermentasi aerob tadi, karena pada fermentasi anaerob, fermentasi pada prosesnya itu tidak memerlukan oksigen. Nah, di sini juga terdapat rumus, yaitu dengan menggunakan C6H12O6 itu akan menghasilkan 2C2H5OH dan juga 2CO2 ditambah 2 ATP. Nah, untuk fermentasi anaerob itu ada 2, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Dalam fermentasi anaerob terdapat fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol adalah proses biologi di mana glukosa diubah menjadi energi seluler yang menghasilkan etanol dan karbon dioksida sebagai produk sampingan. Substrat yang dihasilkan adalah 2 molekul alkohol, 2 molekul ATP, dan 2 molekul karbon dioksida. Selanjutnya, fermentasi asam laktat adalah respirasi yang terjadi ketika oksigen tidak tercukupi akibat bekerja yang terlalu berat. Terjadi di sitoplasma sel hewan dan sel manusia. Fermentasi ini menggunakan substrat glukosa dan menghasilkan 2 molekul asam laktat dan 2 molekul ATP. Selanjutnya yaitu fermentor. Fermentor merupakan alat yang berfungsi untuk menyediakan lingkungan dengan kondisi yang dapat dikontrol untuk pertumbuhan mikroorganisme. Faktor penentu kinerja fermentor yaitu fisik fermentor seperti ukuran dan batasan volume, yang kedua kebutuhan akan oksigen bahan, yang ketiga jumlah bahan yang akan dimasukkan ke dalam fermentor, yang keempat proses penggunaan fermentor, dan yang kelima adalah utilitas, yaitu biaya kapital dan biaya operasi yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu ada teknologi kompos bioaktif. Kompos bioaktif merupakan kompos yang diproduksi dengan bantuan mikroba lignoselulotik unggul yang tetap bertahan di dalam kompos dan berperan sebagai agen hayati pengendali penyakit tanaman. Mikroba yang digunakan yaitu Trichoderma, Pseudoconii, Cytophaga sp, dan fungi pelapuk putih. Mekanisme kerja dari teknologi kompos bioaktif adalah mikroba lignoselulotik tetap hidup dan aktif di dalam kompos. Ketika kompos diberikan ke tanah, mikroba akan berperan mengendalikan mikroba-mikroba patogen yang dapat menyebabkan penyakit pada tanaman dan akan mempercepat proses pengomposan menjadi sekitar 2-3 minggu. Keuntungan dari penggunaan kompos bioaktif yaitu dapat mempercepat waktu pengomposan, menyediakan kompos berkualitas tinggi, berperan sebagai agen hayati untuk mengendalikan penyakit tanaman, terutama penyakit yang menyerang dari dalam tanah. Yang kedua yaitu ada arang kompos bioaktif atau arkoba. Arang kompos merupakan sejenis pupuk organik berupa pupuk gabungan antara arang dan kompos yang dihasilkan melalui proses pengomposan. Sedangkan arang kompos bioaktif merupakan arang kompos yang dihasilkan melalui proses pengomposan yang memanfaatkan bioaktivator, di sini berupa mikroba lignoselulotik sebagai dekomposernya. Selanjutnya ada cara pembuatan dari akroba. Yang pertama yaitu kita perlu menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang diperlukan berupa bahan baku, berupa limbah organik rumah tangga, limbah pertanian, limbah kotoran hewan, atau juga bisa limbah dari industri. Yang kedua yaitu tempat pengomposan seperti kotak yang berbahan dasar kayu. Yang ketiga yaitu aktivator berupa mikroorganisme. Yang kedua, kita dapat membuat arang menggunakan tungku semi kontinu. Caranya yaitu pertama masukkan potongan kayu 5-10 kg di bagian pengarangan, kemudian biarkan terbakar sampai panas dan membara.
Selanjutnya, masukkan serbuk gergaji atau sekam padi sebanyak 3 kg dan dibiarkan sampai membara dengan sesekali diaduk. Selanjutnya, biarkan hingga berwarna hitam, lalu tarik ke bagian penampung yang berisi air. Jika sudah, arang dapat dikeringkan. Jika arang sudah jadi, selanjutnya kita masuk ke tahap pembuatan arang kompos bioaktif. Caranya yaitu, pertama, bahan baku dicacah, kemudian ditambah arang sebanyak 10-30% dari volume bahan yang akan dikomposkan. Selanjutnya, bisa kita tambahkan aktivator sebanyak 0,5-10%. Jika sudah, aduk campuran hingga rata, kemudian tambahkan air hingga kadar air campuran bahan sekitar 20-30%. Masukkan campuran ke dalam bak pengompos lalu ditutup plastik. Khusus bahan yang sulit hancur, di minggu kedua atau minggu ketiga bisa dibalik dan diaduk ulang hingga tercampur rata. Apabila kondisi agak kering, dapat diberi air secukupnya. Pada minggu pertama pengomposan, suhu akan meningkat mencapai 55-60 derajat Celcius. Lalu pada minggu berikutnya akan turun. Apabila suhu ini sudah stabil, berarti proses pengomposan sudah selesai dan kompos dapat dibongkar. Kompos yang sudah matang akan mengalami perubahan warna. Selanjutnya kompos dapat digiling halus, dikemas, lalu disimpan di tempat kering dan teduh. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai biofertilizer. Nah, biofertilizer adalah pupuk yang mengandung mikroba yang hidup di antaranya Bacillus pseudomonas, Rhizobium, Azospirillum, Azotobacter, Mycorrhiza, dan Trichoderma. Nah, seperti yang kita tahu, nitrogen itu merupakan unsur terpenting unsur yang penting untuk pertumbuhan tanaman. Nah, nitrogen ini kita ketahui dia merupakan bahan yang berperan dalam pertumbuhan vegetatif tanaman, di mana nitrogen di dalam tanah ini berasal dari bahan organik hasil pengikatan N dari udara oleh mikroba bersama dengan pupuk dan air hujan. Nah, keberadaan mikroba ini sangat membantu pengikatan dari nitrogen. Jadi biofertilizer atau pupuk yang mengandung mikroba hidup itu sangat penting bagi tanaman. Nah, kemudian ada pembahasan mengenai bahan organik. Penggunaan bahan organik sebagai pupuk hayati dapat meningkatkan efisiensi pemakaian pupuk anorganik karena pupuk hayati tersebut dapat meningkatkan air dan hara di dalam tanah, meningkatkan aktivitas mikroorganisme, mempertinggi kadar humus, dan memperbaiki struktur tanah. Nah, bahan organik ini juga penting untuk kelangsungan hidup dari mikroba yang ada di biofertilizer, karena ketika bahan organiknya ini sesuai, maka dapat menunjang perkembangbiakan secara maksimal untuk mikroba tersebut. Kemudian ada suhu pertumbuhan mikroba. Nah, suhu pertumbuhan mikroba yaitu suhu minimum, maksimum, dan optimum untuk kelangsungan atau yang diperlukan bagi mikroba. Nah, suhu optimum ini adalah suhu yang paling baik untuk kehidupan mikroba, sedangkan suhu maksimum ini adalah suhu tertinggi yang bisa mikroba hidup di suhu maksimalnya gitu. Nah, kemudian ada suhu minimum. Suhu minimum adalah suhu yang paling rendah yang masih dapat menumbuhkan mikroba, tetapi pada tingkat kegiatan fisiologi yang paling rendah, misalnya suhu minimum pertumbuhan Rhizobium yaitu sekitar 3 derajat Celcius, sedangkan suhu optimal bagi kehidupan Rhizobium yaitu sekitar 18-26 derajat Celcius, dan suhu maksimal untuk pertumbuhannya yaitu sekitar 45 derajat Celcius. Yang berikutnya ada baku mutu. Nah, baku mutu pupuk hayati ini merupakan syarat-syarat mutu yang harus dipenuhi oleh suatu pupuk hayati agar fungsi mikroba yang terkandung dalam pupuk hayati yang bersangkutan dapat memberikan pengaruh positif terhadap tanaman yang diinokulasi. Nah, kita pahami bahwa baku mutu dari pupuk hayati atau biofertilizer ini ada beberapa, yaitu yang pertama jumlah populasi. Jumlah populasi yaitu jumlah minimal populasi mikroba yang hidup pada waktu produksi dan sebelum kadaluarsa yang dapat memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan tanaman.
Artinya ada jumlah populasi mikroba yang hidup yang minimum dalam inokulan diperlukan untuk dapat memberikan pengaruh pertumbuhan terhadap tanaman. Kemudian ada keefektifan. Nah, mikroba dalam inokulan ini merupakan mikroba pilihan atau mikroba unggul hasil dari seleksi pengujian secara sistematis baik di laboratorium, rumah kaca maupun di lapangan. Jadi harus mikroba yang benar-benar punya kualitas yang baik seperti itu. Kemudian ada bahan pembawa. Nah, bahan pembawa harus dapat memberikan lingkungan hidup yang baik bagi mikroba atau campuran berbagai mikroba dalam produksi, transportasi, dan penyimpanan sebelum inokulan tersebut digunakan. Kemudian yang terakhir yaitu ada masa kadaluarsa. Nah, ini menyangkut untuk umur inokulan atau mikroba yang masih dapat digunakan. Bila masa kadaluarsanya ini lewat, mutu atau keefektifan dari inokulan ini tidak bisa dijamin lagi karena jumlah mikrobanya sudah tidak memenuhi syarat minimal lagi. Nah, pupuk hayati ini kemudian saya lanjutkan, yaitu ada mekanisme kerja pupuk hayati. Nah, untuk mekanisme kerja pupuk hayati, kita pahami bahwa pupuk hayati ini bukan pupuk biasa yang secara langsung bisa meningkatkan kesuburan tanah dengan menambahkan nutrisi ke dalam tanah. Nah, pupuk hayati ini bekerja melalui aktivitas mikroorganisme yang terdapat dalam pupuk mikrobiologis atau pupuk hayati. Zat-zat teknik itulah yang bekerja sesuai dengan keahliannya masing-masing, seperti mengikat nitrogen salah satunya. Nah, untuk kerja dari pupuk hayati yaitu yang pertama ada mengikat nitrogen yang melimpah di udara 74% sehingga N tersedia di tanaman. Nah, ini ada yang bekerja dengan mengikat nitrogen. Kemudian yang kedua ada mengikat fosfor P dan kalium yang banyak terdapat di tanah sehingga P dan K tersedia bagi tanaman. Kemudian yang ketiga mengeluarkan zat pengatur tubuh atau ZPT yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Yang selanjutnya menguraikan sisa-sisa limbah organik tanah untuk dijadikan sumber nutrisi tanaman. Kemudian yang terakhir mengendalikan penyakit tanaman karena berisi mikroorganisme antagonis terhadap tanaman. Nah, jadi pupuk hayati ini bisa bekerja untuk kekebalan seperti itu, bisa menghalau dari bakteri-bakteri atau mikroorganisme yang jahat. Yang kemudian ada cara pembuatan pupuk hayati. Cara pembuatan pupuk hayati bisa dilihat di tabel dipahami. Nanti untuk lebih jelasnya bisa dibaca di makalah. Nah, untuk yang pertama yaitu ada identifikasi karakterisasi mikroorganisme secara morfologi, biokimia, dan molekuler. Nah, jadi di sini adalah proses untuk kita melihat mikroorganisme secara karakteristik morfologi, biokimia, dan molekuler. Kemudian ada isolasi atau pemurnian dan perbanyakan. Yang selanjutnya itu seleksi mikroorganisme unggulan. Kemudian ada isolasi atau penyusunan formulasi dan pengujian lapang. Nah, dalam isolasi, penyusunan formulasi dan pengujian lapang ada dua kemungkinan yang terjadi Yang pertama itu jika hal tersebut atau dalam proses tersebut ini bakteri dinilai tidak efektif, maka akan di stop untuk pembuatan dari pupuk hayatinya. Jika dinilai efektif, maka akan ada perbanyakan massal, kemudian pengemasan dan aplikasi di lapangan seperti itu. Selanjutnya yaitu ada agen biokontrol. Agen biokontrol untuk organisme adalah mikroorganisme yang hidup dan berasosiasi dengan menguntungkan inang. Dengan berbagai sisi positif antara lain menjamin perbaikan dalam pemanfaatan pakan, memperbaiki nilai nutrisi pakan, meningkatkan respon kekebalan inang terhadap penyakit, maupun memperbaiki kualitas lingkungan dan organisme yang digunakan sebagai agen biokontrol ini yang biokontrol dalam tumbuhan ini disebut dengan agen hayati. Berikutnya kita perlu mengetahui bagaimana mekanisme dari kerja agen biokontrol ini. Yang pertama yaitu ada produksi senyawa inhibitor
agen biokontrol mampu mendominasi dan berkompetisi dengan bakteri patogen sehingga akan menjadi penghalang bagi kolonisasi bakteri patogen. Kemudian ada kompetisi secara sumber energi atau senyawa kimia. Yang selanjutnya ada kompetisi terhadap tempat pelekatan pada bagian tubuh inang berkaitan dengan fungsi dan produksi senyawa inhibitor. Kemudian ada mampu menstimulasi respon imun inang dengan mengaktifasi kemampuan fagositosis. Kemudian ada perbaikan kualitas media, yaitu dengan dapat secara langsung merombak bahan-bahan organik dan yang berbahaya di dalam tanah atau media, meningkatkan kualitas tanah, seperti itu. Yang terakhir ada produksi enzim dan senyawa polimer. Untuk lebih jelasnya bisa sambil dilihat-lihat di makalah. Kemudian ada ciri-ciri mikroba yang mungkin bisa digunakan sebagai agen biokontrol. Yang pertama yaitu mikroba harus mampu dengan cepat membentuk koloni di daerah sekitar akar tanaman. Kemudian ada mampu memproduksi antibiotik sebagai zat antagonis patogen untuk melawan mikroorganisme patogen pada tanaman. Kemudian ada mampu memproduksi komponen pengikat besi yang disebut dengan siderosfor yang membuat ion tersebut tidak tersedia untuk mikroorganisme patogen. Kemudian ada mampu bersaing terhadap substrat yang penting bagi pertumbuhan mikroorganisme patogen. Dan yang terakhir ada mampu memproduksi komponen yang merangsang pertumbuhan tanaman seperti giberellin. Giberellin itu adalah hormon rangsang pertumbuhan seperti itu. Nah, kemudian ada contoh agen dari biokontrol, misalnya aplikasi dari sendawa endofit yaitu C. globosum untuk memberikan pengaruh yang baik dalam mengendalikan penyakit akar pada tanaman brokoli. Nah, cendawan endofit ini dapat berfungsi sebagai pensintesis senyawa kimia di dalam jaringan tanaman. Kemudian ada Bacillus sp yang menghasilkan zat antibiotik berupa basitrasin, subetilen polimixin, tritosin, bubliomin dan juga dapat menghasilkan senyawa volatil. Nah, ada Rhizobacter dan Mycobacteria yang menghasilkan berbagai enzim yang menekan sendawan patogen tanaman. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan agen hayati. Kelebihan dari agen hayati atau agen biokontrol ini tidak berdampak negatif terhadap lingkungan, aman bagi musuh alami OPT atau organisme pengganggu tumbuhan tertentu, mencegah timbulnya ledakan OPT sekunder, menghasilkan produk yang bebas residu senyawa kimia dan sintesis aman bagi kesehatan manusia. Kekurangannya, reaksi efikasi dari mikroba antagonis terhadap sasaran lebih lambat. Nah, kemudian daya simpan produk lebih singkat dibandingkan dengan pestisida kimia sintetis. Kemudian yang terakhir ada contoh bakteri yang dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan penyakit tanaman. Nah, ini bisa dipahami ya, ada agen hayati, patogen sasarannya, dan penyakit inang yang dihasilkan seperti itu. Nah, agen hayatinya misalnya contohnya Agrobacterium radiobacter. Patogen sasaran dari Agrobacterium radiobacter itu adalah Agrobacterium tumefaciens yang bisa menyebabkan kanker. Kemudian ada Bacillus subtilis, agen hayatinya. Kemudian patogen sasarannya Rhizoctonia solani, Pitilium sp, Fusarium sp. Penyakit inangnya misal crown gall atau rose, apple, dan pear. Seperti itu. Kemudian nih misalnya Trichoderma viridae. Untuk patogen sasarannya Heterobasidan annosum yang menyebabkan penyakit busuk akar dan layu pada sayuran. Seperti itu. Terima kasih, mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.